وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ Abdul Qadir Jailani. Oke Tribuners, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Bobi Zul Saputra, pantauan Tribuners. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syefah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Pasutri asal Pesawaran korban dari Mas Slamet dimakamkan satu liang lahat. Jenazah Pasutri asal Pesawaran Lampung Suheri dan Riani sudah dimakamkan pada Selasa 11 April 2023 pagi. Pemakaman kedua korban pembunuhan Mas Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah itu berlangsung pada pukul 8 pagi. Mereka dimakamkan satu liang lahat di TPU Dusun Kalirejo 2, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Lampung. Para pelayat mengiringi kepergian Suheri dan juga Riani dengan air mata. Terlihat dari yang datang melayat, mulai dari keluarga besar korban hingga setempat yang bersimpati atas peristiwa naas yang menimpa keduanya. Suasana haru yang juga terasa saat kedua peti dimasukkan ke dalam satu liang lahat ini, apalagi ketika Rian, anak sulung Suheri dan juga Riani mengumandangkan azan. Meski mampu mengumandangkan azan dengan lantang, Rian tak bisa menutupi kesedihan atas kepergian orang tuanya. Apalagi ayah dan ibunya meninggal dengan cara tak wajar, yakni diduga dihabisi oleh Mbah Slamet. Terlihat jelas dari raut wajah yang begitu lelah karena selama ini berusaha mencari kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya Rian bisa bertemu dengan orang tuanya meski dalam kondisi sudah tak bernyawa. Sebelum dimakamkan di TPU Dusun Kalirejo 2, jenazah Suheri dan juga Riani telah disolatkan di musola. Panut, kakak kandung dari Riani, mengatakan kedua jenazah ini tiba di rumah duka pada Selasa 11 April 2023 sekitar pukul jam 6. Ambulans yang membawa jenazah Suheri dan Riani berangkat dari Banjarnegara pada Senin 10 April 2023 jam 3 sore. Ambulans yang membawa jenazah sampai di Pelabuhan Merak, Banten pada pukul 2 dini hari. Mereka tiba di Pesawaran, Lampung sekitar pukul jam 6. Panut mengaku turut mendampingi anak korban, Rani Dwi Wulandari, dan juga menjalani tes DNA jenazah Suheri dan Riani. Hasil identifikasi telah keluar dan dapat mengungkapkan bahwa jenazah adalah benar Suheri dan Riani. Berita selanjutnya, warga Pasar Liwa Lambar keluhkan jalan rusak dan juga lubang di Menganga. Warga Lampung Barat mengeluhkan jalan rusak di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Jalan rusak di perempatan terminal Kelurahan Pasar Liwa, Lampung Barat ini menimbulkan lubang yang menganga yang lumayan dalam dan luas sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Lingga, warga Kelurahan Pasar Liwa, Lampung Barat, mengaku jalan ini sudah mulai rusak parah sejak sebulan lalu. Menurutnya saat ditemui di lokasi pada Selasa 11 April 2023 sebelum rusak parah, jalan tersebut sudah rusak sejak tahun lalu, namun tidak begitu parah. Ia mengatakan akibat kerusakan parah pada ruas jalan tersebut kadang menimbulkan kemacetan dan akibatnya banyak pengendara yang menghindari lubang tersebut. Akibat lalu kendaraan menjadi terhambat, padahal ruas jalan tersebut merupakan jalan sentral di mana banyak masyarakat yang menggunakan jalan itu untuk melakukan aktivitas. Perempatan tersebut merupakan akses jalan yang menghubungkan Terminal Liwa, Pasar Liwa, dan juga jalan poros utama di Lampung Barat. Berdasarkan dari pantauan tribunlampung.co.id di lokasi, selain di titik terparah yakni di jalan perempatan tersebut, ada beberapa titik yang juga mengalami kerusakan. Lubang-lubangnya pun lumayan dalam sehingga bisa membahayakan para pengendara jalan yang memang tidak mengetahui kerusakan jalan itu. Pada lokasi kerusakan yang parah, terlihat kotak-kotak sayuran terpampang di jalan dan juga lubang yang menganga. Hal itu dilakukan warga sekitar guna menjadi rambu atau pengendara lebih berhati-hati dalam mengetahui bahwa ada lubang di depannya. Berita selanjutnya,
Truk remblong di Bakauheni hancurkan 2 warung, tabrak 1 mobil dan robohkan 3 tiang listrik. Truk Fuso bernomor polisi B9295 UIS mengalami remblong di Jalan Raya Bakauheni, Desa Bakauheni, Lampung Selatan, Senin 10 April 2023 pada pukul jam 1 siang. Diketahui truk yang mengalami remblong di Jalan Raya Bakauheni tersebut bermuatan batu bara. Ketika itu truk sampai di Simpang 3, tepatnya di depan Alfamart Bakauheni. Desa Bakauheni ini mengalami remblong. Warga setempat bernama Roy Sandi, 30 tahun ini menjelaskan, truk Fuso tronton B9295 UIS tersebut bermuatan batu bara yang dikendarai Fajarudin. Saat itu truk melaju dari arah pintu keluar tol Bakauheni menuju pelabuhan BBC. Lalu Roy menjelaskan pada saat berada di Simpang 3 depan Alfamart Pasar Bakauheni, Lampung, truk tersebut tidak kuat untuk menanjak. Akibatnya, truk tersebut menabrak rumah makan dan juga pertokoan di sekitar pertigaan Bakauheni dan 1 unit kendaraan Toyota Kaila BE1427 CV. Selain itu, truk juga menabrak 3 tiang listrik utama sehingga 3 tiang listrik ini roboh. Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolanda membenarkan adanya laka lantas tersebut. Menurutnya diduga remblong pada Fuso tronton itu tidak berfungsi sehingga truk melaju dari arah pintu keluar tol Bakauheni Lampung pelabuhan BBC. Bang? Ya kita kurang tahu juga, kita kurang ngeliat tadi. Kalau dari kejadian ini ada korban nggak bang? Ya salah satu ada 1 orang ketimpa tiang listrik. Oh, 1 korban itu dari warga atau dari siapa tuh bang korban? Dari warga kayaknya. Warga sekitar ya. Untuk korban sekarang gimana bang? Saya rasa dibawa ke rumah sakit ya. Jelang Lebaran, harga ayam potong di Pasar Kopindo Metro sentuh harga Rp33.000 per ekor. Harga ayam potong di Pasar Kopindo Metro Lampung mulai merangkak naik hingga menyentuh harga Rp33.000 per ekornya. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung di Pasar Kopindo Metro, naiknya harga ayam potong ini hingga Rp33.000 per ekor tersebut diiringi dengan naiknya jumlah pembelian jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Seorang pedagang ayam potong di Pasar Kopindo Lampung, Kus, mengatakan harga ayam potong di lapak dagangannya ini menyentuh harga Rp33.000 per ekor. Meski harga ayam mulai naik, ia mengatakan lapak dagangannya masih ramai pembeli. Menurutnya, kenaikan harga ayam ini memang rutin terjadi apabila banyaknya permintaan pembeli, terlebih lagi saat menjelang hari raya besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri. Kus menjelaskan harga ayam potong atau ayam broiler sangat berpengaruh dengan harga pakan ternak. Di sisi lain, harga telur ayam ras di Pasar Kopindo Lampung masih menyentuh harga Rp27.000 per kilogramnya. Telur ayam seharga Rp27.000 per kilogram tersebut diakui pedagang di Pasar Kopindo Metro telah menjadi sejak beberapa hari terakhir. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung di Pasar Kopindo Metro, beberapa pedagang telur mengaku belum terjadi kenaikan jumlah pembeli menjelang Lebaran. Ros, salah seorang pedagang telur di Pasar Kopindo Metro, mengatakan sejak beberapa hari lalu masih sedikit pembeli telur di lapaknya. Berita selanjutnya, prediksi pengunjung tahanan jelang Lebaran meningkat, Rutan Sukadana perketat pengamanan. Rutan kelas 2B Sukadana Lampung Timur memprediksi jumlah pengunjung tahanan akan meningkat. Untuk mengantisipasi peningkatan kunjungan tersebut, Rutan kelas 2B Sukadana Lampung Timur melakukan pengamanan 2 kali lipat. Hal itu juga guna menguatkan pengamanan di Rutan kelas 2B Sukadana saat Idul Fitri. Diperketat pengamanan disampaikan Kepala Pengamanan Rutan KPR Rutan kelas 2B Sukadana, Abi Alfa Al-Kohar, saat diwawancarai di ruangannya pada Selasa, 11 April 2023. Abi mengatakan Rutan kelas 2B Sukadana akan melakukan pengamanan 2 kali lipat dari hari biasanya. Menurutnya hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi banyaknya pengunjung tahanan.
Ia menjelaskan untuk antisipasi pengamanan karena diperkirakan akan banyak pengunjung ketika Lebaran. Ia menjelaskan lagi pihaknya menambah 9 personel untuk pengamanan menjelang Idul Fitri. Sementara di hari biasa ada 7 orang pengamanan yang piket. Pihaknya menjelaskan pengamanan 2 kali lipat dimulai sejak Lebaran pertama hingga Lebaran ketiga. Ia juga menjelaskan terkait tugas dari 9 petugas pengamanan tersebut tambahan. 9 petugas ini di luar dari piket penjaga dari biasanya dan dibagi tugas, mulai dari bagian pendaftaran dan juga penggeledahan barang bawaan, ada 4 penjaga, lalu pengamanan dari personel perempuan kita siapkan 1 orang. Kemudian 4 personel lainnya guna mengatur lalu lintas tahanan dan juga kunjungan, lalu 2 personel akan berjaga di kunjungan dan juga para pengunjung, serta 2 orang lagi akan menjaga di blok hunian tahanan. Selain itu, pihaknya juga telah mengatur jadwal kunjungan oleh para keluarga tahanan. Menurutnya, rutan ini buka mulai pukul 9 pagi hingga jam 2 siang. Ia berharap dengan 2 kali lipat penjagaan dapat menambah pengamanan rutan di Hari Raya Idul Fitri mendatang. Abi juga merinci jumlah tahanan saat ini ada 507 tahanan yang terdiri dari 8 orang dan 8 perempuan dan 499 laki-laki. Ketika di Lebaran 1, kedua, ketiga begitu juga Pak Bir? Iya. Jadi biasanya kan kami di sini menyelenggarakan sholat id dulu. Sholat id berjamaah, nanti kami mungkin biasanya ustadz di luar ya. Jadi pesantren. Artinya rutan juga tetap melakukan pengamanan walaupun Lebaran, bahkan diperketat double ya Pak? Iya. Jadi kami perketat double ya, di luar dari penjaga. 7 orang itu semua. Berita selanjutnya, ada diskon hingga 80% di UMKM Bazar It's Wonderful Ramadan Mall Bumi Kedaton. Bas Kreatif menyelenggarakan bazar dengan tema UMKM Bazar It's Wonderful Ramadan di Antarium Mall Bumi Kedaton, tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023. Project Officer Bas Kreatif Steven mengatakan, bazar ini adalah bazar rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh Bas Kreatif. Terhitung Bas Kreatif ini sudah 5 kali menyelenggarakan bazar ini. Tujuan diselenggarakannya bazar ini sudah membantu UMKM sekaligus untuk memfasilitasi masyarakat dan melengkapi kebutuhan Lebaran. Di bazar ini ada 32 tenan, dari 32 tenan itu ada 75%-nya adalah UMKM. Sementara tenan lainnya brand besar seperti Hardware, Gaudi, Otski, dan juga Don's House. Semua tenan ini adalah tenan F&B. Tenan-tenan ini menjual beragam produk seperti fashion casual, muslim, hijab, tas, dompet, pajangan, topi, dan masih banyak lagi. Ada beberapa tenan yang menjual produk buatan sendiri. Stefan menjelaskan pada Selasa 11 April 2023, masing-masing tenan ini sudah pasti memberikan produk menarik. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi bazar, ada banyak promo menarik yang bisa diberikan tenan-tenan di sini. Contohnya Gaudi yang memberikan diskon hingga 80% di hardware, yang juga memberikan diskon 70%. Kemudian Otski yang juga menghadirkan diskon 70%, dan The Dawn House yang juga menggulirkan promo buy one get two. Dan harga spesial mulai dari 100.000 di Batik Senopati. Sementara Kepala Toko Hardware Mall Bumi Kedaton Nur Muana Syaputri mengatakan, diskon ini hingga 70% diberikan untuk semua fashion di Bazar Hardware Mall Bumi Kedaton. Diskon hingga 70% memang sengaja diberikan hanya di bazar. Mona juga mengatakan, jika di toko promo ini sudah diberikan berbeda dengan yang ada di bazar. Sedangkan PLC Gaudi Mall Bumi Kedaton, Nadia Aprilia mengatakan, diskon hingga 80% spesial diberikan Gaudi Mall Bumi Kedaton di bazar. Dengan adanya diskon hingga 80% itu, harga fashion di tenan Gaudi Mall Bumi Kedaton jadi 70.000. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.